Pada video kali ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah program Mayop pada perusahaan Azam Auto Repair. Video ini kami buat untuk membantu dan memahami cara penggunaan dan cara pengisian saldo keuangan dalam aplikasi Mayop. Selamat menyaksikan! Langkah pertama yaitu pengisian identitas perusahaan atau setting awal. Pertama-tama, kita buka aplikasi Mayop versi 18 dan mulai melakukan tahap pengisian identitas perusahaan. Pertama-tama, klik Create, lalu pada bagian Introduction, kita klik Next. Setelah itu, pada bagian Company Information, Company Name, Address, Phone Number, Email Address, kita isi sesuai data perusahaan Azam. Setelah selesai, kita klik Next. Pada bagian Accounting Information, Current Financial Year, kita ubah menjadi tahun 2022. Last month of financial year, kita ubah menjadi bulan Desember. Kemudian, conversion month, kita ubah menjadi bulan September. Dan yang terakhir yaitu number of accounting period, kita ubah menjadi 12. Setelah selesai, kita klik Next. Pada bagian Accounting Information, kita klik Next. Pada bagian Account List, kita klik opsi yang bagian tengah. Setelah itu, kita klik Next. Kemudian, Company File, kita klik Change. Setelah itu, simpan file perusahaan Azam pada folder yang kita siapkan. Kemudian, ubah nama folder menjadi Azam Kelompok 3 Kelas 11 Akuntansi 2. Setelah selesai, kita save. Kemudian kita Next. Setelah itu, pada bagian terakhir, kita klik Comment Center. Untuk men-setting akun, klik akun list. Pertama-tama kita setting dulu akun harta atau aset. Untuk cek akun diganti dengan kas bank. Pendepositan diganti dengan kas kecil. Trade debitors diganti dengan piutang usaha. Untuk memasukkan akun-akun harta yang lainnya, klik New, kemudian masukkan kode akun aset yang bernomor 1. Kemudian klik liability. Lalu trade creditors diganti dengan utang usaha.
Untuk memasukkan akun-akun utang yang lainnya, masukkan akun utang yang berkode 2. Kemudian, klik equity untuk memasukkan akun-akun modal yang berkode 3. Lalu, klik income untuk memasukkan akun-akun pendapatan yang berkode 4. Kemudian, klik expense. Untuk expense, wages and salaries diganti dengan beban gaji dan upah. Kemudian, klik order income. Lalu klik new dan masukkan nama akun pendapatan lain-lain yang bernomor 8. Lalu klik order expense, kemudian klik new dan masukkan nama akun beban lain-lain yang bernomor 9. Untuk mengsetting linked account, klik setup, kemudian klik linked account. Yang pertama, kita akan mengsetting account dan balancing account. Untuk electric payment dan undep pasipan diganti dengan kas bank. Lalu klik OK, kemudian klik setup lagi dan klik linked account, lalu klik sales. Untuk sales yang akan diubah adalah receivable diganti dengan piutang usaha, customer receive diganti dengan kas bank. Lalu klik OK, kemudian klik lagi linked account, lalu klik purchase. Untuk purchase yang diganti adalah tracking payable menjadi utang dagang, dan paying bills diganti dengan kas bank. Kemudian klik OK dan klik setup lagi linked account dan klik payroll. Untuk payroll, cash payment, check web payment, dan electronic payment diganti dengan kas bank. Untuk default employer dan default wage diganti dengan beban gaji dan upah. Untuk menyeting tax code, klik list di atas, lalu klik tax code. Setelah itu, hapus semua akun pajak yang tidak terpakai kecuali GST dan NT. Lalu pada opsi GST, diubah menjadi PPN. Selanjutnya,
ubah description menjadi pajak pertambahan nilai. Lalu, rate diubah menjadi 11% sesuai informasi perusahaan Azam. Setelah itu, tax collect diisi dengan PPN out dan tax paid diisi dengan PPN in. Untuk tax NT, pada description diisi tidak kena pajak. Untuk tax collect dan tax paid diisi sama seperti PPN. Setelah itu, mengisi neraca saldo. Klik setup. Setelah itu, klik balance dan klik account opening balance. Lalu, isi saldo sesuai dengan data perusahaan Azam. Untuk akun kontra, diberi tanda min. Akun kontra yaitu akun yang tidak berada pada saldo normal. Untuk akun kontra, ada pada akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan motor, dan prive Azam. Jika balance, saldo pada amount left to be allocated akan 0. Setelah itu, klik OK. Untuk selanjutnya, membuat data informasi customer dan supplier. Pertama-tama, klik card file, lalu klik card list. Setelah itu, pilih opsi customer, dan klik new. Designation bisa pilih antara company atau individual, tergantung pada perusahaan. Untuk customer pertama, name diisi showroom car, lalu tekan enter. Card ID diisi C01, selanjutnya address diisi Jalan Merdeka Barat nomor 89 Tangerang. Untuk city diisi dengan Tangerang, dan country diisi Indonesia. Setelah itu, klik opsi selling details. Sell layout diganti menjadi item sesuai dengan data pada perusahaan Azam. Lalu, income account diisi pendapatan jasa. Lalu, klik use account. Untuk payment is due diisi in a given of day. Untuk balance due day 20. Untuk tax code diisi PPN, freight tax code juga PPN. Setelah itu klik OK. Lalu, pada customer kedua, name diisi Tuan Fakih, dan designation diganti individual, lalu tekan enter. Card ID diisi C02. Selanjutnya, address diisi Jalan Rembulan Hati nomor 02 Tangerang. Untuk city diisi dengan Tangerang dan country diisi Indonesia. Untuk selling details, pengisiannya sama seperti sebelumnya. Pada customer ketiga, designation diganti lagi menjadi company, dan name
diisi Curug Mobilindo. Lalu tekan enter. Card ID diisi C03, selanjutnya address diisi Ruko CBD Blok L2 nomor 11 Tangerang. Untuk city diisi dengan Tangerang dan country diisi Indonesia. Untuk pengisian selling details sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, name diisi pelanggan umum. Lalu tekan enter. Card ID diisi C04, lalu klik OK. Berikutnya, untuk mengisi informasi supplier, bisa klik opsi supplier pada card list, lalu klik new. Designation bisa pilih antara company atau individual. Untuk supplier pertama, name diisi Sophie Inc. Lalu tekan enter. Card ID diisi S01. Selanjutnya address diisi Jalan Barokah Amal nomor 89 Tangerang. Untuk city diisi dengan Tangerang dan country diisi Indonesia. Untuk buying details, purchase layout diisi item, payment is due, pilih in a given of days, dan balance due day diisi 20. Selanjutnya, supplier kedua, name diisi PT Salma. Lalu tekan enter. Card ID diisi S02. Selanjutnya address diisi Jalan Parigi nomor 02 Tangerang. Untuk city diisi Tangerang dan country diisi Indonesia. Untuk buying details, pengisiannya sama seperti sebelumnya. Dan supplier terakhir, name diisi pemasok umum. Lalu tekan enter. Card ID diisi S03 dan klik OK. Untuk mengisi saldo customer dan supplier, klik setup, pilih balance, dan pilih customer balance. Lalu tekan add cell dan pilih customer yang akan diisi saldonya. Lalu, isi invoice dengan nomor faktur yang tertera di data perusahaan Azam. Untuk tanggal, sama dengan tanggal faktur.
dan untuk memo customer diisi saldo awal piutang. Lalu mengisi saldo piutang dan tax code diisi NT atau tidak kena pajak. Untuk supplier, klik setup, pilih balance, lalu klik supplier balance. Dan pencet add purchase. Isi supplier name dan isi PO dengan nomor faktur. Dan isi tanggal sesuai tanggal faktur. Untuk memo, supplier diisi saldo awal utang. Lalu isi saldo utang. Dan tax code diisi NT atau tidak kena pajak. Berikutnya untuk mengisi informasi jasa, halaman pertama yang dilakukan adalah klik inventory, lalu klik item list. Setelah itu yang pertama, item number diisi jasa 1, kemudian tekan enter dan name diisi perbaikan bodi. Setelah itu, klik opsi I sell this item, lalu pilih akun pendapatan jasa. Lalu klik selling details pada text code, when sold diisi PPN, lalu tekan OK dan tekan cancel. Yang selanjutnya, item number diisi jasa 2, kemudian tekan enter dan name diisi salon mobil. Setelah itu, klik opsi I sell this item, kemudian klik selling details. Karena text code sudah secara otomatis terisi, maka hanya mengisi harga jual di best selling price sebesar 500.000. Lalu tekan OK dan tekan cancel. Yang terakhir, item number diisi jasa 3, lalu tekan enter dan name diisi cat full body. Setelah itu, klik opsi I sell this item, kemudian klik selling details dan ganti nominal best selling price menjadi 5 juta. Untuk selanjutnya, kita akan membuat informasi pelengkapan. Untuk membuat informasi pelengkapan, kita tetap memilih pada menu inventory, lalu memilih item list, dan klik new. Setelah itu, isi item number dengan B01, lalu klik enter, lalu
beri nama chat utama. Setelah itu, kita klik I buy this item, lalu klik I inventory this item. Untuk I inventory this item, kita akan memilih perlengkapan servis. Lalu use account. Setelah itu di buying details, ini kita isi dengan PPN. Lalu use, lalu kita OK dan klik cancel. Untuk selanjutnya klik new lagi, lalu item number diisi dengan B02, lalu enter, lalu isi name dengan bahan utama. Setelah itu klik I buy dan klik I inventory. Lalu buying dan akunnya sudah diisi, buying pun sama, lalu kita klik OK saja, lalu cancel. Begitu pula dengan informasi perlengkapan yang B03. Enter, name diisi dengan bahan tambahan. Lalu kita klik I buy dan I inventory, lalu kita cek buying details masih sama, lalu klik OK dan cancel. Untuk yang terakhir, kita akan mengisi informasi aset tetap. Caranya sama, yaitu klik new, lalu item number diisi dengan A1, lalu enter, lalu untuk name diisi peralatan servis. Lalu kita klik I buy dan klik I inventory. Untuk I inventory kita isi sesuai dengan nama aset tetapnya, yaitu peralatan servis. Lalu use account dan buying details tetap seperti ini, lalu OK dan cancel. Untuk yang terakhir, aset tetap yaitu A2. Untuk name-nya yaitu sepeda motor. Lalu kita klik I buy dan I inventory. Untuk I inventory diisi dengan nama sepeda motor. Kita akan cari yaitu di aset. Lalu use account. Buying details tetap sama, tidak ada yang berubah, lalu OK dan cancel. Demikian video tutorial mengenai langkah-langkah penggunaan Mayop di perusahaan Azam. Kami berharap penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman tentang cara menggunakan program Mayop. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi